نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sangat saya hormati Kepala Kominfo Bapak Budi beserta Ibu dan seluruh jajarannya yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mentakdir kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, yaitu mengawali pagi hari ini dengan ibadah kepada Allah untuk bekerja agar supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, sedekah kita, zikir kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisa Ramadan yang masih panjang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat wal afiyah, diberikan semangat, diberikan kemampuan untuk menunaikan puasa dan tarawih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari kedua bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia dirahmati oleh Allah, adalah bulan yang hanya diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ramadan ini untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dengan Ramadan ini Nabi Musa ini pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya ini nabi jenengan, saya ini rasul jenengan. Apakah ada orang yang lebih hebat dari saya?" Kira-kira begitu pertanyaannya. Ya, untuk ukuran kita Nabi Musa bertanya begitu pantas. Dia sudah nabi, Pak. Nabi ini sudah positif surganya. Kalau saya jenengan kan positif nerakanya. Kan gitu ya. Kalau Nabi Musa ini nabi positif surganya sudah. Tidak mungkin tidak surga sudah nabi ini. Kalau dia tidak masuk surga tidak mungkin dipanggil nabi sudah. Ini bertanya, apakah ada, ya Allah, orang yang lebih hebat dari saya? Nabi, Rasul bisa ngobrol sama Allah. Nabi Musa ini ngomong-ngomong sama Allah sudah enak. Sakit gigi, Nabi Musa ini tanya sama Allah. Sakit gigi, tanya obatnya. Kenapa Allah tidak langsung ngobati? Ini bentuk contoh untuk wasilah. Ya Allah, saya sakit gigi, obatnya apa? Tanya sama Allah ya. Enak kalau saya minta. Oh, ya Allah, saya besok ini mau kemana ini ya Allah? Kan enak ya. Jadi Nabi Musa bisa tanya sama Allah. Sehingga maunya Nabi Musa ini karepnya tidak ada jawaban Allah ini yang lebih hebat dari Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa, Allah jawab, ada Musa, ada. Umat yang lahir di akhir zaman lebih hebat daripada kamu. Umatnya Nabi Muhammad lebih hebat daripada kamu ini. Amalannya apa kalau Nabi Muhammad? Karena sebab Nabi Muhammadnya tahu. Tapi ditanya apa amalannya? Karena dia punya Ramadan. Apa keistimewaannya Ramadan ya Allah? Musa, katanya Allah, kamu sekarang ini ngomong sama aku, hakikatnya jauh, masih ditutup 7.000 tabir. Satu tabir ke tabir nomor 2 jaraknya 500 tahun. Perjalanan kali 7.000. Itu jaraknya Allah dengan Nabi Musa. Tapi orang yang puasa di bulan Ramadan, Musa, kata Allah, tidak ada tabir-tabiran antara aku dengan hambaku itu, insya Allah. Makanya doanya orang puasa ini mustajab.
Kalau doa kita berpuasa tidak mustajab, ada yang salah dalam puasa kita. Mungkin tadi kita habis ngomongin orang, mungkin tadi mata kita ini sedang bermaksiat, nonton HP yang montok-montok, mungkin kan gitu. Itu kan menggampangkan, mempercepat hari ya. Kalau nonton HP ini moro-moro sore ya. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau suruh ngaji ini kayak capek gitu ya. Nah, gitu ya. Ya memang seperti ini ya. Akhirnya apa katanya Nabi Musa? Ya Allah, Nabi Muhammad ini belum lahir. Ya Allah, kasih saya saja Ramadan. Saya kepengen puasa di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Tidak bisa Musa, tidak bisa. Ramadan untuk umat Nabi Muhammad. Kamu ini nabiku, rasulku, sudah pasti sorga. Sorgamu sudah nunggu, bidadarimu sudah nunggu. Katanya Allah. Apa kata Nabi Musa? Karena Ramadan tidak diperkenankan. Ya Allah, kalau jenengan Ramadan tidak izinkan aku minta, ya Allah, saya minta berhenti jadi nabimu. Jadikan saya umatnya Nabi Muhammad supaya saya bisa berpuasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini Nabi Musa minta leren ya. Andai Pak Lurah aja minta leren. Ini Nabi ya, sudah positif surganya ya. Pengen apa? Kepengen puasa dari saking hebatnya Ramadan. Saya sampean sudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Saya jenengan sudah ditakdir hari ini masih hidup, sehat walafiat di bulan yang ditunggu, yang didambakan oleh seluruh makhluknya Allah. Tidak banggakah kita, tidak semangatkah kita berpuasa? Apakah masih main-mainkah dengan Ramadan? Nah ini saudara, ini penyemangat kita ini di awal Ramadan. Makanya Ramadan ini pesawatnya umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu usianya itu ratusan tahun. Nabi Adam itu 1050 tahun usianya. Kalau Adam tetangga saya 50 mati ya. Nabi Adam itu 1050 tahun ya. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Idris 450 tahun usianya. Idris teman saya 46 mati. Makanya yang namanya Idris di sini ya siap-siap sudah. 46 ya teman saya mati ya. Gitu ya. Masya Allah. Nah ini para jamaah sekalian, kenapa dengan mengejar pahalanya yang ratusan tahun, umatnya Nabi Muhammad rata-rata 63 tahun dikasih pesawat ini Ramadan ini. Orang yang sukses Ramadan bisa nyalip yang ribuan tahun. Dengan Ramadan ini akan menghantarkan kita bisa nyalip umat-umat terdahulu amal kita. Ramadan ini. Tapi kalau Ramadan gagal, nah disinilah tragisnya kita umatnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ketika hari raya itu tahu-tahu ngomong amin, amin, amin 3 kali itu. Ditanya sama sahabat ketika sudah selesai khotib, Rasul tadi jenengan ngomong amin 3 kali. Ada apa ya Nabi? Apa rukunnya khotib Idul Fitri harus ngomong amin 3 kali? Oh enggak. Saya kedatangan Jibril barusan. Terus Jibril bisik ke saya. Ngomong apa? Ya Rasulullah, saya mau doa. Tolong aminkan nggih doa saya. Lu kira-kira yang doa malaikat Jibril, yang ngamini Nabi Muhammad, kira-kira doanya mustajab apa kira-kira gimana? Kan mustajab. Apa doanya? Ada 3. Yang pertama, man adraka Ramadan walam yasum walam yufal lahu famata dakhalan nar. Ya Allah, katanya doanya Jibril. Ya Allah, siapa orang yang nyampe ke bulan Ramadan sengaja tidak puasa. Orang ini sehat walafiat, sengaja tidak puasa. Atau berpuasa tapi puasanya tidak diterima. Famata, kemudian orang itu mati, tidak nyampe ke Ramadan tahun depan. Antara Ramadan ini tengah-tengahnya mati. Sedangkan puasanya tidak diterima oleh Allah. Dakhalan nar, masukkan ke nerakamu ya Allah. Amin Nabi, amin kata Nabi. Allah. Nah ini makanya apa betul-betul eman-eman Ramadan sampean bekerja kan di kantor, di jalan banyak maksiat kan, banyak sungguhan. Kenapa? Ya karena jaga supaya supaya puasa kita ini selamat, eman-eman.
Eman-eman. Siapa yang bisa jamin usia kita sampai Ramadan tahun depan? Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Amal yang mana yang akan kita andalkan di hadapan Allah kalau bukan Ramadan? Kalau Ramadan ini selamat, sukses, kita akan selamat menuju Allah, surganya Allah. Tapi kalau Ramadan ini gagal, sementara usia kita tidak sampai ke Ramadan tahun depan untuk bertaubat kepada Allah, wassalam kita. Wassalam, tidak ada amal lagi yang bisa menolong kita karena kecerobohan kita di bulan Ramadan. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Nah ini renungan penyemangat buat kita agar supaya hati-hati di bulan Ramadan di dalam ngomong. Makanya benar wes pakai masker wes, biar ndak mati banyak ngomong. Kan gitu kan. Kalau pakai masker ndak bunyi Pak. Ini bawa masker juga ini gitu. Tahu juga kesehatannya. Cuman kalau saya pakai masker kan gitu. Kan gitu ya. Jadi khusus saya ini harus dibuka gitu. Nah ini para jamaah. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan mari harus betul-betul ibadahnya sholat Akan banyak orang puasa tok tapi tidak sholat. Gimana itu Ustaz? Puasanya orang yang tidak sholat diterima apa enggak? Diterima. Enggak ada ibadahnya manusia yang tidak ada pahalanya. Semuanya diterima. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal manusia diterima. Ibaratnya begini. Jenengan puasa Ramadan kalau diumpamakan gajinya 10 juta. Jenengan berpuasa 1 hari digaji sama Allah 10 juta. Tapi jenengan tidak sholat duhur sekali, dendanya 50 juta. Duhur 50 juta ndak sholat. Asar ndak sholat 50 juta. 100. Maghrib, isya, subuh ndak sholat lagi 250 juta. Hasil kerja 10 juta. Tekor. Bangkrut Pak. Bayaran ada, cuman ndak nutut sama dendanya. Nah ini kira-kira perumpamannya orang puasa tapi tidak sholat seperti itu. Puasanya tetap ada bayarannya, tapi karena dosanya sholatnya ini yang tidak dikerjakan sehingga habis pahalanya. Ini makanya harus sholat sudah, sholat. Sholat ini gampang, jenengan ndak apal doanya, ndak usolli, ndak usah usolli. Usolli itu sunnah. Yang apal usolli ya monggo pakai usolli. Yang ndak tahu usolli atau ndak mau sama usolli, ndak usah usolli. Langsung Allah, yang penting niat saya sholat duhur 4 rakaat makmuman Allah, tapi jangan bunyi. Nanti bunyi nanti. Niat saya sholat duhur 4 rakaat. Katanya tonggonya sampingnya, mulai kapan ini kesurupan nih? Mulai dengar pengajiannya Ustaz Badri kesurupan semua ini. Ya, jadi boleh pakai bahasa Indonesia tapi di hati. Jadi bahasa Indonesia ini dalam sholat tidak boleh keluar dari lisan kita, di hati. Karena niat tempatnya di hati. Kapan? Ketika Allah, lisan ngomong Allah, hati ngomong niat saya sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya, monggo. Hatinya niat saya sholat duhur 4 rakaat makmuman karena Allahu Akbar. Sudah, tidak usah sholli. Tidak usah sholli. Langsung sudah. Doa iftitah tidak hafal, tidak usah moco, itu sunnah. Doa iftitah kabiro atau ba'is itu ya, itu sunnah. Tidak usah baca, itu tidak masalah. Sah sholatnya, cuman bayarannya kurang. Kalau saya baca doa iftitah bayarannya 10 juta, sampean tidak baca, ya gajinya 500.000, kira-kira begitu. Jangan nuntut sama lah. Kerjanya sidik, nuntut lagi. Kan gitu ya, iya begitu. Jadi cuman sah. Yang wajib bacaannya apa? Cuman Fatihah. Bismillah itu. Fatihah itu harus terbaca. Kalau ndak baca, ndak hafal, kebacut. Ya, kalau Fatihah masih ndak hafal kan kebacut. Kan gitu ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Terus surat-suratannya Ustaz sunnah itu juga. Umpama ndak baca ndak apa-apa. Umpama mau baca kepengin pahala karena Ramadan, apa apalnya? Kulhu teter sudah. Kulhu teter andalani sudah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ngimami istrinya kulhu teter sudah. Lama-lama istrinya Muhammad Kang, kulhu maning. Itu. Ya enggak apa-apa kulhu itu.
Ya sudah andalannya begitu, tidak masalah. Dulu sahabat Nabi ada yang ketika ngimami andalannya kulhu. Dilaporkan sama Nabi. Nabi, sahabat ini bacanya kulhu terus. Ditanya, dipanggil sama Nabi. Kenapa kamu baca kulhu? Saya cinta kepada kulhu. Apa kata Nabi? Kamu besok di surganya Allah dapat syafaatnya kulhu. Masya Allah. Tidak masalah kulhu. Jangan diremehin. Loh, fadilahnya baca, siapa orang baca kulhu 3 kali, pahalanya lebih bagus, bahkan ada yang minimal sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quran. Gimana? Masih atos masih? Sampean moco kulhu? Disangka kulhu cuman khusus kematian? Nah, kan banyak orang kulhu spesialis kematian, Yasin spesialis kematian katanya. Kalau baca Yasin, saya ini jamaahnya apa namanya, tetangganya Pak Budi, kalau baca Yasin spesialis kematian, nggak mau sama Yasin. Kan ini sudah murtad, nggak mau sama Yasin. Bukan Yasin, bukan spesialis kematian ya, cuma dipakai untuk kematian. Yasin ini Allah ini 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, moco Yasin dan surat Toha. Allah yang punya dunia, bacaannya Allah sebelum bikin langit dan bumi Yasin sama surat Toha. Jadi Yasin ini tergantung niat. Buat kematian ya jadi pahala untuk yang mati. Buat pernikahan akan jadi barokah bagi pernikahan. Kan cuman ndak lumrah kan. Masa pernikahan dibacakan Yasin? Ndak waras itu. Saya kalau ngomong sama saya, yang ngomong lebih ndak waras maning kan gitu. Kan seperti itu. Ndak ada Yasin. Mau apa? Ada orang mati, mau mati, ndak mati-mati, dibacakan Yasin langsung tewas. Yasin itu cepat membunuh orang itu. Tapi doanya awas ya, doanya awas. Kan begini, dibolehkan loh. Kan ada orang tua yang sakit tidak mati-mati itu ya. Tahun-tahun, 2 tahun sakit terus tidak bisa gerak di tempat tidurnya. Dibacakan Yasin. Tapi doanya gini, ya Allah barokah surat kemuliaan surat Yasin. Kalau memang hidup lebih bagus, selamatkan ya Allah orang tua saya. Tapi kalau mati lebih bagus, jangan siksa orang tua saya. Jadi begitu doanya, pilihan 2 diserahkan sama Allah. Bukan membunuh itu, beda begini. Bapaknya sehat, ya Allah barokahnya Yasin, matikan bapak saya ya. Warisannya akeh ini ya. Lain. Itu beda itu kan gitu ya. Beda, itu pembunuh itu lah ya. Ya tergantung gitu ya, tergantung ucapannya ya. Jadi Yasin ini seperti itu, bebas. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi di Yasin ini tergantung. Terus lagi saudara, di bulan Ramadan ini kembali lagi, bulan Ramadan ini bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Makanya banyak orang tadarus kan, atau di musola masjid, pahalanya besar, 1 huruf diganjar sampai 700, 10 sampai 700 di bulan Ramadan. Tapi ngaji semacam ini saudara lebih hebat daripada ngaji tok. Ketika Nabi Muhammad itu naik Isra Mi'raj, di pintu gerbangnya Aras ada tulisan, man jalasa sa'atan indal ulama khairun min ibadati alfisana. Duduk sesaat semacam ini, saya dikasih waktu 1 jam sama Pak Budi paling lama. Nanti ada tanya jawab 15 menit. Apa 1 jam, jenengan 1 ayat 1 hadis, ngerti jenengan apa kata Nabi, tulisan itu lebih bagus daripada orang ibadah 1000 tahun. Siapa yang bisa ibadah 1000 tahun? Tarawih 20 rakaat, asam urat kumat ya. 4 salam mulai ya. Kan gitu ya. Nyari yang 4 salaman rata-rata ya. Rata-rata Ramadan ya, eman-eman. Tidak apa-apa. Sampean tidak sholat tarawih tidak masalah saudara. Sampean tidak sholat tarawih tidak apa-apa. Sunnah. Cuman ada cumannya. Orang puasa tidak tarawih bagaikan ngirim surat tidak ada alamat. Pikir sendiri wes. Orang puasa siangnya tidak sholat tarawih kata ulama seperti ngirim surat tidak ada alamatnya. Mumbeng itu. Makanya puasanya orang yang tidak tarawih antara langit dan bumi terkatung-katung.
Makanya usahakan tarawih walaupun hanya 4 salam. Lebih bagus lagi, ya sampai 20. Tidak hanya 20, berapa kali sholat tarawih. Saya diceritakan guru saya ya, di Hadramaut Yaman itu, masjid satu dengan masjid yang lain itu tarawihnya berbeda jamnya. Ada yang jam 7, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang 12, ada yang jam 3. Itu masyarakat di situ tarawih mulai pertama, ini selesai pindah ke masjid satunya, tarawih lagi sampai subuh. Tidak ada orang tidur selama 1 bulan penuh, dipakai ibadah kepada Allah malamnya. Saya sampean di Banyuwangi kan nyari yang paling cepat ya. Mana imam yang ekspres? Ada, dikira cuman ritual saja ya, tarawih itu. Jangan saudara, jangan dipakai ritual. Itu satu paket dengan puasa Ramadan. Eman puasa. Perkara jenengan kesusu, ya ngerjakan 2 salam. Ada tamu, pulang tinggalkan 2 salam, pulang. Nanti tamunya pulang, lanjutkan di rumah, ndak masalah. Cicil enak kan, sama istri enak kan. Dapat 2 salam ngobrol dulu, biar ngobrol dulu gitu ya, ngobrol cerita yang tadi. Nah, piye? Lanjut, oke, lanjut lagi kan enak gitu Pak. Enak, enggak apa-apa, Bos. Kan tidak harus sekaligus selesai, enggak harus. Enggak harus tarawih itu. Enggak harus tarawih. Cuma orang masyarakat di kampung-kampung karena rata-rata orang kan enggak suka lama sehingga dipercepat sholatnya. Kalau dipercepat masih nutut baca Fatihahnya bagus. Yang bahaya percepat Fatihahnya enggak nutut makmum. Makmum baru amin, ini sudah mau baca Fatihah makmumnya kan Fatihahnya makmum setelah amin. Ini sudah baca kul huwallahu ahad, Allahu akbar, baru maliki yaumiddin, Allahu akbar. At-tahiyyatul baru atta sudah assalamualaikum. Masya Allah, sholat apa itu? Kan gitu. Ya pelan dah dikit karena sholat tahiyyat ini bacaan wajibnya berdiri bacaan wajib Fatihah. Duduk bacaan wajib itu ketika at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di situ wajibnya. Sudah salam sudah. Kadang imam baru asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum, tidak ada sholawatnya. Tidak sah. Karena itu bacaan wajib. Tak baca wa ala ali saja di tahiyat akhir wa ala ali Allahumma sholli Muhammad langsung assalamualaikum. Tak ada wa ala ali Muhammad, itu disunnahkan sujud sahwi ya. Sebelum salam. Itu sunnah abad ya. Nah, kan di sini makanya imam ini kan memang harus milih orang yang ngerti kepada agama, bukan asal bisa ngaji. Masalahnya bawa rombongan. Kalau sholat sendiri ibarat supir, kecemplung sendiri, tidak apa-apa, nyungsep poes. Tapi kalau bawa makmum kan kasihan makmumnya. Memang tidak apa-apa sih makmum entengnya, tenang-tenang aja dosanya ditanggung imam. Udah ngepot, ayo terus, ayo wes, kurang cepet gitu. Perlu begitu sudah, tenang. Cuman kan eman dengan nilai pahalanya dan waktunya yang disia-siakan kan seperti itu toh. Kalau masalah makmum ini dosanya apa katanya imam, sampai anda usah banyak protes, makmum banyak protes lagi. Apa katanya imam sudah, ya seperti itu di tengah masyarakat. Baik, cukup apa? Lanjut. Oh gitu, takut ada yang mau bertanya ini. Saya buka ini pertanyaan karena Pak Budi bilang 15 menit buka pertanyaan Ustaz. Oke, saya bilang gitu. Ya, orang kantor ini harus dibuka pertanyaan, beda dengan pengajian di masyarakat. Di masyarakat dibuka pertanyaan ya meneng semua. Saya pikir ngerti, tidak taunya tidur semua ya. Nah, ya seperti itu. Nah, itulah Ramadan, Saudara. Jadi makanya jenengan di rumah kalau malam isi dengan ngaji. Paling bagus ya pengajian kalau ada pengajian semacam ini. Untung kantor jenengan ada pengajian semacam ini. Masya Allah. Satu
ada orang misalkan saya menghatamkan Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Jenengan mengkaji ayat satu ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu ayat itu dibahas. Kemudian sampai ngerti. Pahalanya jenengan yang cuman mendengarkan satu ayat itu, saya ngaji sehari semalam 30 juz, kalah sama pahalanya yang satu ayat ngerti. Ini bukan berarti dijadikan dalil. Kalau begitu leren wes tadarus, bukan. Saya tidak mengatakan tidak nyuruh sampai leren tadarus ya, enggak. Silakan tadarus. Tapi kalau bisa pengkajian itu harus ada. Karena Al-Quran ini petunjuk. Ya, petunjuk. Unzila fil Quran hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Pertanyaannya, mana bisa Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita sementara kita tidak ngerti kepada isinya. Kadang malamnya ngaji tentang bab kepada orang tua, taat kepada orang tua. Paginya membentak orang tua. Padahal malamnya baru dibaca. Paginya orang tuanya ditendang. Gimana? Kenapa? Karena tidak ngerti kepada isinya. Hanya bisa ngaji. Makanya nilai ngerti inilah yang mahal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jenengan kalau ada pengajian itu hadiri walaupun sebentar. Pengajian sebentar, pahalanya besar. Bahkan jadi sebab besok masuk surga. Di dalam kitab Fawaidul Muhtara ada satu orang, ada cerita satu orang ini sudah siap dimasukkan neraka. Sudah dituntun sama malaikat Malik. Malaikat Malik ini diciptakan oleh Allah tidak pernah misem, merengut terus. Misemnya satu kali ketika ketemu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Makanya kalau punya anak jangan dinamakan Malik biar tidak merengut terus teman. Nyamai Ridwan sudah. Gitu ya, misem terus sudah. Jadi manusia ini sudah dituntun sama malaikat Malik, dituntun. Sudah siap satu gerakan nyungsep sudah di neraka. Kira-kira begitu. Allah memerintahkan malaikat Jibril. Jibril, stop itu Malik. Suruh tahan dulu orang itu, jangan dulu dimasukkan neraka. Tanya dulu. Ya Allah, pegang. Malik, sebentar. Ya tapi malaikat Jibril tidak panggil malaikat, enggak. Ini versi saya lah. Malik, sebentar. Ada pesan dari Allah, suruh tanya dulu. Iya, tanya apa? Fulan kepada orang yang mau masuk neraka. Fulan, kamu dulu mau tanya apa ya Allah? Tanyai, dulu di dunia pernah hadir pengajian enggak nih? Ya Fulan, kamu dulu ketika hidup di dunia pernah hadir pengajian enggak? Ternyata hadir pengajian jadi sebab selamatnya di akhirat besok. Insyaallah. Makanya orang yang tidak mau kepada pengajian, sariawan orang itu. Gimana sariawan? Dikasih sate geleng, apalagi itu tempong. Kan gitu kan? Sariawan. Makanya orang penghadir pengajian kayak gini, ikhlas tidak ikhlas, gerundeng tidak gerundeng, sampean masang sandal dosanya sudah disepuro oleh Allah. Hadir pengajian. Hebatnya hadir pengajian, luar biasa. Kembali lagi kepada cerita itu. Pernah hadir pengajian waktu di dunia? Tidak pernah ya Allah. Saya tidak pernah hadir pengajian. Jangankan hadir, dengarkan pengumumannya mumet sih, endas. Baru dengar pengumuman besok pengajian, kepala sakit. Bacut kamu. Iya memang. Tanya lagi. Tanya. Pernah makan bersama enggak sama orang soleh? Sama orang alim? Pernah makan bersama? Makan bersama ternyata jadi sebab. Masya Allah ini. Apa jawabnya nih? Tidak pernah ya Allah, saya tidak pernah makan bersama teman saya semuanya. Orang stres semuanya. Kira-kira saya makannya di kafe terus. Di kafe mana sana itu? Kafe yang dikawal dengan cewek-cewek bohai itu. Gitu ya. Ada tidak pernah makan bersama orang soleh. Tidak pernah ya Allah. Tanya. Punya teman akrab, teman akrabnya akrab sama orang soleh. Allah. Dirinya ndak akrab sama orang soleh, tapi punya temannya ini akrab sama orang soleh. Bisa jadi selamat. Bagaimana kalau kita sendiri yang akrab dengan orang soleh? Masya Allah. Ini cerita ini panjang, semuanya mengandung hikmah. Terus ditanya lagi, tidak pernah teman saya semuanya, tidak ada yang soleh, tidak ada yang akrab sama soleh, bajingan semua, maling, rampok. Gitu ya, maling, rampok, sudah macam-macam sudah gitu ya. Hanya tanya lagi, tanyai. Terakhir namanya
nama. Tanyain namanya siapa. Kali sama orang soleh. Allah. Makanya ternyata ngasih nama juga ini pengaruh. Makanya ngasih nama jangan asal viral. Jangan asal keren ya. Karena sekarang kan mentang-mentang viral di TV ditiru. Saya punya santri dikasih nama Lionel Messi ya. Iya benar itu, bukan orang Mandar. Iya, namanya Lionel Messi. Saya pikir guyon. Tentunya temenanan Lionel Messi. Supaya kepengen jadi sepak bola. Aduh berat kamu ini sampai gitu. Nah, ini nama ternyata kali sama dengan orang soleh. Makanya sering nama Muhammad, Ahmad. Jadi selamat besok namanya. Kalau Frankie enggak tahu saya. Gitu ya. Makanya nama ini berpengaruh. Besok kalau sampean punya anak kasih nama. Kasih nama. Ki Holil Bangkalan itu walinya, santrinya sudah jadi wali semua. Ki As'ad wali, Ki Hamid Pasuruan wali. Gimana Ki Holilnya, gurunya. Santrinya jadi wali, gimana gurunya. Itu ketika dimintai nama, disuruh pulang. Pulang dulu ya. 3 hari balik katanya Ki Holil. Ternyata apa yang dikerjakan Ki Holil? Hanya kepengen ngasih nama, puasa 3 hari. Allah. Ini orang dulu. Ini orang soleh. Karena nama begitu penting. Sekarang kan asal keren. Asal keren. Akhirnya kan tuanya disuruh ngaji ke Belambangan. Ojo mulai bengi-bengi nginep. Ya kan gitu. Ya pengaruh nama. Karena namanya ini sudah semerautan gitu. Nah ini para jamaah sekalian. Di bulan Ramadan bagaimana kita menambah amal-amal. Jenengan niat kerja sudah pahala. Loh, dikira kerja ini bukan ibadah ya. Sampean asal niat dari rumah. Niat saya kerja nyari nafkah untuk keluarga. Lebih bagus di luar Ramadan, lebih bagus dari orang sholat sunnah 100 rakaat. Bagaimana kalau di Ramadan? Nyari nafkah dikira bukan ibadah. Ibadah nyari nafkah. Ibadah. Tapi harus sholat, jangan megawe tok. Ya, megawe mulai subuh sampai jam 10 malam lembur. Katanya Ustadz ibadah tapi tidak sholat. Rebus besok. Direbus besok. Ya, niat ibadah nyari nafkah karena Allah untuk sangunya ibadah untuk keluarga supaya keluarga anak dan istri tidak melarat seperti itu kerja. Iya. Ada tanya? Monggo, ada yang bertanya. Monggo, ada yang tanya teman-teman? Atau ibu-ibu yang di lounge? Jelas ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Halo? Gimana tanyanya? Ada mic-nya Pak? Ada mic-nya juga? Ada. Ada ibu-ibu yang mau ditanyakan? Sambil nunggu ibu-ibu Ustadz, ya. Saya tanya terkait dengan kewajiban kita sholat. Kita ini kan kadang pada saat kita bekerja kan ada kegiatan, ada mungkin kegiatan dengan pimpinan yang mungkin saya pribadi kadang begini. Di satu sisi misalnya mau dipanggil bupati, di sisi lain sudah masuk waktu sholat. Nah ini harus bagaimana mengawalkan waktu sholat, misalnya sholat zuhur jam setengah 12 sudah masuk tapi dipanggil bupati. Ini apa yang harus kami lakukan untuk mengawalkan waktu sholat? Apa bisa sholatnya bisa dimundurkan sedikit? Mohon penjelasannya. Makasih. Mengawalkan sholat sebelum waktunya tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi sholat dulu kalau sudah masuk waktunya, misalkan sudah adzan, la ilaha illallah, langsung sholat karena mau dipanggil bupati, bagus. Pokoknya masuk waktu. Mengawalkan sholat sebelum masuk waktu karena kesusu, belum sholawat, masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum adzan karena dipanggil bupati sholat dulu, ya ndak sah. Kan ya sudah masuk, tidak apa-apa, bagus. Dipanggil bupati sholat dulu, bagus. Dan seharusnya Allah dulu yang harus dinomorsatukan, seharusnya Allah dulu yang harus didahulukan. Lambat sedikit, kok lambat? Sholat bu. Saya yakin tidak akan dimarahi, saya yakin kan gitu. Malah akan dapat pertolongan dari Allah.
Entah bagaimana kan gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu Pak Budi. Jadi sholat harus didahulukan. Ya. Monggo ibu-ibu yang mau tanya silakan. Mungkin mic-nya ada bunyi. Bisa ibu-ibunya? Mic-nya bisa? Mas Lukman? Ibu-ibu? Mic-nya itu Pak, enggak sampai. Yang bapak-bapaknya gak ada yang mau tanya? Ini tak tambahi Budi. Kodok puasa ya. Orang puasa wajib hukumnya. Ada. Monggo silakan. Cek. Oh, kalau enggak nyambung rono, Mbak. Iya. Ada. Ada? Sudah bisa? Cek. Ayo. Kudu neng jawab. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Mic-nya. Ya. Dari jauh ya Pak Ustadz. Oke. Saya Mami Pak Ustadz dari bidang IKP. Mau bertanya, pertama, orang puasa tapi sholatnya masih bolong-bolong tuh gimana ya Pak Ustadz? Satu. Yang kedua, karena kita perempuan itu kan biasanya kita kan ada bulanan, datang bulan ya setiap bulan itu, dan di bulan Ramadan itu untuk mandi bersihnya itu gimana ya Pak Ustadz? Maksudnya kadang hati ini masih ragu-ragu apakah saya bersih. ini masih atau sudah bersih seperti itu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Terus kemudian saya pernah dengar bahwa walaupun kita sedang menstruasi, kita sebaiknya penghormatan kepada yang menjalankan ibadah puasa dengan seperti menjalankan ibadah puasa. Apakah itu benar atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Mohon diulangi nomor 3. Pas kita ini lagi libur, datang bulan, kita ibarat seperti menghormati orang berpuasa dengan kita seperti ikut menjalankan ibadah puasa. Jadi kita tidak makan dan tidak minum juga sepanjang hari untuk dalam rangka penghormatan kepada yang menjalankan ibadah puasa. Ya. Saya pernah dengar yang seperti itu. Apakah itu Ya. dibenarkan atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Begini, nomor 1, bagaimana puasanya orang yang sholatnya bolong-bolong. Tadi sudah saya sampaikan ya, orang sholat tapi orang puasa tapi tidak sholat, gitu kan? Jadi puasanya diterima, cuman tidak sholatnya ini kena denda dari Allah. Dendanya lebih berat. Tidak sholat 1 kali itu Pak, sampean punya pahala, rekening pahala dikumpulkan, sampean kumpulkan selama 50 tahun. Itu andai ditimbang dengan dosanya tidak duhur sekali, pahala yang sampai kumpulkan 50 tahun masih kalah berat dengan dosanya tidak sholat duhur sekali. Bagaimana kalau tidak sholat 5 kali? Allah. Tinggal ngitung sendiri teman. Seperti itu ya. Artinya puasanya tetap ada bayaran, tapi karena tidak sholat akhirnya kena denda, kena apa ya? Kena penalti lah kira-kira. Akhirnya habis pahala puasanya jenengan. Makanya usahakan puasa ini harus sholat. 1. 2, bagaimana dengan head? Head ini kadang kita ragu jenengan. Jenengan tinggal jenengan yang lebih tahu. Yang biasanya jenengan head itu berapa hari. Kebetulan saya tidak pernah head sih. Gitu ya.
Jadi sampean yang lebih tahu ya. Haid itu dalam kitab itu diterangkan ada 3 macam. Ada yang paling cepat 24 jam sehari semalam itu deras bagaikan tsunami. Keluar terus deras, banjir. Sampean enggak tahu, Pak. Sudah ibu-ibu yang tahu itu. Itu ya. Itu deras sekali, tapi sehari semalam langsung bersih. Itu ada. Ada yang umum 7 hari 7 malam, Ibu. 7 hari 7 malam itu yang umum, yang banyak, kebanyakan ibu-ibu. 7 hari 7 malam. Yang paling lama itu 15 hari 15 malam. Itu yang paling lama, itu langkah itu. Dari 100 ibu-ibu 1 paling itu. Atau paling banyak 5 orang yang haidnya 15 hari 15 malam. Nah kalau 16 hari masih keluar darah itu bukan haid itu Bu, itu darah penyakit. Jenengan pas wajib tetap mandi, wajib sholat di hari ke-16 dan wajib puasa. Itu darahnya darah penyakit istihadah namanya. Jadi jenengan cara mandinya masuk duhur dulu, masuk adzan dulu, setelah adzan baru mandi, bersihin. Setelah mandi kan biasanya ibu-ibu kasih roti ya. Ibu-ibu yang tahu Pak, sampai enggak tahu. Rotinya ibu-ibu, bukan roti-roti anu. Bukan Konato ya. Ibu-ibu yang tahu apa itu, mereknya enggak tahu. Itu ya kasih roti, terus wudhu langsung sholat. Karena dia akan deras darahnya. Jadi seperti itu. Sama juga dengan orang yang beser. Yang sering kencing, kan banyak orang itu habis kencing masih tahu-tahu cert. Itu cara wudhunya Pak, nunggu adzan dulu. Adzan dulu selesai langsung bersihkan, salin, langsung terserah pakai pampers juga jenengan. Ya, atau ditalii, dikikat burungnya supaya sudah ada kemana-mana, langsung wudhu, langsung sholat ya, ndak usah ten-tenan itu ya, bagi yang beser itu. Kalau sampai nunggu masih dikiran, batal sudah wudhunya kan. Jadi orang yang beser tidak boleh nunggu. Habis wudhu langsung sholat. Karena penyakit. Memang seperti itu caranya. Udah enak tidak bisa jamaah. Ya bisa jamaah, ngajak orang, ngajak teman. Ngajak teman. Istrinya aja. Ayo dek, saya jadi imam dek, ini keburu penuh ini. Ayo cepat-cepat. Gak apa-apa. Gitu ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, mana tadi dah? Hah? Oh iya, waktu halangan tidak puasa. Terus bagaimana? Apa seperti orang puasa? Iya memang seperti itu. Kita yang tidak puasa, Pak, bukan lantas makan enak-enak, Pak. Boleh makan, tapi ya itu tadi sembunyi. Ya di luar ya pura gayanya itu sudah teler ini. Gaya orang puasa, bibir dikering-kering no. Kering le. Iya, enggak taunya 2 menit sudah. Gitu ya. Ya gitu. Artinya jangan terang-terangan gitu walaupun kita boleh tidak puasa. Kasihan yang menghormati yang puasa. Karena Islam sekarang dirusak oleh orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri sekarang enggak puasa ya terang-terangan. Sekarang siapa yang mau ngelarang? Orang enggak mau puasa silakan, enggak ada paksaan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, bukan orang Islam ya, yang punya iman. Artinya orang enggak puasa, silahkan. Enggak ada paksaan. Cuman maksudnya agama, ya jangan ngetarai lah, rokokan ya sembunyi gitu loh. Sekarang kalau lihat yang di Ramadan, ada orang Nasrani yang terang-terangan rokokan? Enggak ada. Ya konco dewek, Sulaiman, Ahmad. Kan gitu, maaf yang namanya Sulaiman. Lah gitu kan, teman sendiri yang terang-terangan. Alah sorga ketemu buri le. Aduh, sudah dak boso ngomong gediku ya. Parah ini le. Ini orang di atasnya Abu Jahal le. Abu Jahal ndak pernah ngomong gitu ya. Abu Jahal itu tempatnya ndak ditarik-tarik dari neraka, di neraka. Tapi dia masuk neraka tidak pernah ngomong seperti itu. Orang sekarang ini lebih jahat dari Abu Jahal, berarti Abu Jahal kelas modern sudah.
Gitu ya. Jangan gitulah. Jangan gitu ngomong, "Wow, ketemu buri le, sudah ndak berpuasa, ndak usah banyak ngomong wis, ndak puasa mari wis. Ndak usah ngenyek lah." Gitu ya. Monggo sampean ndak kuat puasa, lereno wis, leren, ndak ada paksaan. Daripada gerundeng, ustad diamuk. Ini gara-gara ustad iki poso izun. Daripada ngamuk, istrinya ditendang, lemarinya ditendang, lereno, ndak ada paksaan, silakan ndak usah puasa. Oke, seperti itu. Ye? Oh iya, sholat duha ye, ini Pak Budi suruh jelaskan karena pasti ada yang bertanya, duha dibikin jamaah, ini kan bid'ah. Iya, betul bid'ah, tapi bid'ah yang tidak haram. Karena sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah cuman sholat taraweh, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini sholat sunnah yang disuruh jamaah. Selain itu ndak ada disuruh jamaah, tapi boleh jamaah. Sholat tahajud boleh jamaah, tapi sholat sendiri itu. Kalau bertanya, boleh. Tanya pahalanya, besaran sendiri-sendiri. Cuma kenapa tadi di sini? Yang ngajari lah yang tidak pernah duha, minimal di sinilah duha sepisan seumur hidup. Kan gitu, Pak. Oh, saya pernah duha sekali dulu, ada jamaah di kantor, kan gitu kan. Kan lumayan. Daripada ada duha belas, sebab potongan-potongan kayak sampean ini kalau dia diajak bareng ndak kira dah. Ndak kira sudah tahu potongan sampean ini. Kalau ndak diajak bareng-bareng, kalau ndak atasan yang ngajak, ndak kira duha wis. Ndak kira duha, HP jelas yang dipegang terus. Kalau solo dikir ndak kira dak. Kan gitu. Iya, makanya Pak Budi selaku pimpinan minimal manfaat di pengajian adalah 1 bulan sekali, kan gitu. Tujuannya. Jadi perlu diketahui, ini harus tahu biar tidak jadi pertanyaan nanti. Itu Ustadz Badri bawa bid'ah itu. Nah ini, sekarang kan musimnya bid'ah. Musimnya bid'ah sekarang, harus dijelaskan supaya tidak menjadi pertanyaan yang berkepanjangan. Demikian nggih? Cukup nggih? Nggih, enggak ada. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat barakah. Selepas dari pengajian ini semuanya diberikan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat hadir pengajian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasul ajmain hamdan nami hamdash syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه على يوم الدين اللهم فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا يا الله إلى سن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.